kita akan lakukan pengurangan eselon. Kita sekarang ini memiliki eselon 1, eselon 2, eselon 3, eselon 4. Kita akan yang 3 dan 4 ini akan kita potong. Para pegawai Kemenko Perekonomian yang saya banggakan melaksanakan arahan dari Bapak Presiden terkait dengan penyederhanaan birokrasi sebagai salah satu agenda reformasi birokrasi. Kemenko Perekonomian telah melakukan penyederhanaan birokrasi dengan melakukan penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional. Telah terjadi transformasi struktur organisasi yang sebelumnya 4 level struktur menjadi hanya 2 level, yaitu level eselon 1 dan eselon 2 atau jabatan pimpinan tinggi madya dan jabatan pimpinan tinggi pratama. Walaupun masih ada pengecualian pada beberapa jabatan administrasi tertentu yang karena tugas dan fungsinya belum dapat dialihkan menjadi jabatan fungsional. Hal ini membawa konsekuensi pengaturan mekanisme kerja yang sesuai dengan kondisi saat ini, di mana yang semula bersifat hierarki dan terkotak-kotak pada level eselon 3 dan 4, menjadi sistem kerja yang fleksibel, kolaboratif, dan dinamis, yang mengedepankan pada profesionalisme, keahlian, atau keterampilan, terutama bagi para pejabat fungsional dan pelaksana. Singkatnya, setiap JPT Pratama tidak lagi dibantu oleh bagian atau bidang dalam jabatan eselon 3 dan 4, namun akan dibantu oleh pejabat fungsional dan pelaksana, baik dalam bentuk tim kerja atau secara individu, di mana tugas dan fungsinya lebih fleksibel dan dinamis sesuai tuntutan kebutuhan dan target kinerja yang ingin dicapai. Setelah melalui proses review dari Kementerian PAN-RB, Bapak Menko Perekonomian telah menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 13 Tahun 2022 tentang mekanisme kerja pada Kemenko Perekonomian sebagai pedoman bagi seluruh pejabat dan pegawai di Kemenko Perekonomian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan komposisi struktur pasca penyederhanaan organisasi. Dengan dihapusnya jabatan eselon 3 dan 4, maka dipersilahkan kepada masing-masing unit kerja JPT Pratama untuk membentuk tim kerja sesuai dengan output yang ingin dihasilkan dalam rangka efektivitas capaian target kinerja pada perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Saya mengharapkan pada seluruh pegawai Kemenko Perekonomian untuk dapat memahami dan melaksanakan mekanisme kerja baru ini. Hal ini akan mendorong kita semuanya, terutama dalam rangka meningkatkan profesionalisme kerja kita sebagai bagian dari organisasi Kemenko Perekonomian. Terima kasih, selamat bekerja. Berikut penjelasan teknis Permenko Perekonomian Nomor 13 Tahun 2022 tentang mekanisme kerja. Permenko ini menggambarkan alur pelaksanaan tugas pegawai, baik secara vertikal atasan bawahan maupun secara horizontal sesama JPT atau sesama jabatan fungsional dan pelaksana dalam unit kerja maupun antar unit kerja. Pelaksanaan mekanisme kerja dilakukan dengan 3 tahapan, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap perencanaan diawali dengan penyusunan dan penetapan perjanjian kinerja oleh pejabat pimpinan tinggi madya. Perjanjian kinerja tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan dan penetapan kinerja pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Atas dasar target kinerja tersebut, pejabat pimpinan tinggi pratama kemudian menyusun strategi pencapaiannya melalui penugasan kepada pejabat fungsional dan pelaksana baik secara individu ataupun tim kerja.
Apabila tim kerja memerlukan pejabat fungsional atau pelaksana dari unit kerja lain atau instansi lain, maka diperlukan proses pelibatan secara formal dan atas persetujuan pimpinan unit kerja atau organisasi yang bersangkutan. Penugasan dapat dilakukan melalui penunjukan dari pejabat pimpinan tinggi pratama atau pengajuan sukarela dari pejabat fungsional atau pelaksana. Selanjutnya adalah proses pelibatan lintas unit kerja atau lintas instansi. Pelibatan lintas unit kerja dalam JPT Madya dimulai dari menganalisis kebutuhan pelibatan, mengkonsultasikan kepada JPT Madya, menyampaikan permintaan kepada pimpinan unit kerja yang dituju, menerima persetujuan atau penolakan pimpinan unit kerja yang bersangkutan, sampai dengan menerbitkan SK tim kerja. Pelibatan lintas unit kerja antar JPT Madya menganalisis kebutuhan pelibatan, menyampaikan kepada pimpinan unit kerja yang dituju, menerima persetujuan atau penolakan pimpinan unit kerja yang bersangkutan, sampai dengan menerbitkan SK tim kerja. Pelibatan lintas instansi dilakukan melalui permintaan kita kepada instansi lain di luar Kemenko Perekonomian, atau sebaliknya, permintaan instansi lain kepada Kemenko Perekonomian. Untuk pengajuan sukarela dari pejabat fungsional atau pelaksana lintas unit kerja dilakukan melalui pengajuan formal dan atas persetujuan pimpinan. Pengajuan sukarela lintas JPT Pratama. Pengajuan sukarela lintas JPT Madya. Pengajuan sukarela tidak dimungkinkan untuk lintas instansi. Setelah mendapat penugasan, masing-masing pejabat fungsional atau pelaksana menyusun rencana kerja atau kegiatan sesuai dengan pembagian peran dan hasil yang telah disepakati sebelumnya, baik secara individu maupun tim kerja oleh ketua tim. Efektivitas rencana kegiatan tersebut akan tercapai jika dilakukan melalui proses dialog kinerja antar pejabat pimpinan tinggi pratama dengan pejabat fungsional dan pelaksana. Rincian pembagian peran dan hasil tersebut dapat dijadikan dasar penyusunan sasaran kinerja pegawai atau yang kita kenal dengan sebutan SKP. Dengan demikian, SKP setiap pegawai dapat terukur dan selaras dengan target kinerja organisasi. Tahap pelaksanaan. Dalam tahap ini, pejabat fungsional dan pelaksana, baik sebagai individu maupun anggota tim kerja, menyusun rincian pelaksanaan kegiatan yang di dalamnya memuat tahapan waktu, target output, termasuk pembagian peran anggota tim apabila tugas tersebut dilaksanakan oleh tim kerja, serta hal pendukung lainnya yang diperlukan. Pejabat fungsional dan pelaksana didorong untuk berkolaborasi dengan semua pihak terkait dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas. Dalam proses pelaksanaan tugas, diperlukan dialog kinerja secara berkala antara pejabat pimpinan tinggi pratama dengan pejabat fungsional dan pelaksana agar pelaksanaan tugas dapat termonitor dan dalam koridor ekspektasi kinerja. Setelah tugas selesai dilaksanakan, maka hasilnya kemudian dilaporkan langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama. Dalam hal tugas dilaksanakan oleh tim kerja, hasil pelaksanaan tugas dilaporkan melalui ketua tim. Tahap evaluasi. Pejabat pimpinan tinggi pratama menerima dan mereview laporan hasil pelaksanaan tugas pejabat fungsional dan pelaksana. Apabila masih terdapat perbaikan, maka pejabat pimpinan tinggi pratama akan mengembalikan kepada pejabat fungsional atau pelaksana untuk perbaikan dan penyempurnaan agar sesuai dengan capaian target kinerja yang telah ditentukan. Apabila hasil pelaksanaan tugas kerja tersebut telah sesuai dan diterima oleh pejabat pimpinan tinggi pratama, selanjutnya dilaporkan kepada pejabat pimpinan tinggi madya selaku pemilik kinerja. Pejabat pimpinan tinggi madya kemudian akan mereview laporan tersebut yang selanjutnya menerima atau dapat mengembalikan untuk disempurnakan agar sesuai dengan rencana capaian target kinerja yang sudah ditetapkan. Demikian penjelasan umum mekanisme kerja ini. Untuk lebih detailnya dapat dilihat dan dicermati dalam Permenko Perekonomian Nomor 13 Tahun 2022 atau dapat berkomunikasi melalui email helpdesk Biro Hukum dan Organisasi otl.econ@gmail.com.